Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir pada mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi tentang analisis fundamental dan teknikal. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Maya Rafrianti, SE MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rehan Alfari dengan NIM 200431117. Baiklah, untuk yang pertama yaitu profil perusahaan. Global Mediacom atau BMTR didirikan dengan nama PT Bimantara Citra Tbk atau dikenal dengan MNC Media pada tanggal 30 Juni 1981 dan bertukar nama pada tanggal 27 Maret 2007 sebagai Global Mediacom beralamatkan di MNC Tower lantai 27 Jalan Kebon Sirih nomor 17-19 Jakarta 10340 Indonesia. Pemegang saham pengendali global Mediacom adalah PT MNC Asia Holding Tbk dengan total kepemilikan saham sebesar lebih dari 7 miliar. BMTR adalah market leader dalam media berbasis dan dalam konten dan iklan dan bisnis media berbasis langganan. Memiliki 4 FTA nasional dengan pangsa pemirsa terbesar yakni 40% dan pangsa belanja iklan sebesar 45%. Mayoritas pendapatan BTR dikontribusikan dua lini bisnis utama, yaitu bisnis media berbasis iklan dan konten yang dikelola oleh PT Media Nusantara Citra Tbk yang saat ini menghasilkan pendapatan bagi BMTR sebesar 66,5% dan bisnis media berbasis pelanggan yang dikelola oleh PT MNC Vision Network Tbk IPTV yang saat ini berhasil mengkontribusikan pendapatan sebesar 24,6% bagi perseroan. Selain itu, perseroan juga memperoleh pendapatan dari media berbasis online dan bisnis pendukung lainnya. Berikutnya yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode dalam melakukan analisis informasi, melakukan proyeksi dari informasi tersebut guna menghasilkan penilaian yang tepat bagi perusahaan. Salah satu bentuk analisis fundamental adalah melalui pendekatan top-down analisis. Dalam pendekatan ini biasanya digunakan tiga pendekatan Daves. Menurut Daves pada 2004, yaitu yang pertama, mendalami dan mengerti kondisi lingkungan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan yang akan dinilai. Yang kedua, menyelidiki potensi perkembangan pada industri yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, menyelidiki perusahaan yang akan dinilai meliputi strategi, kompetensi utama, manajemen, aturan, dan faktor relevan lainnya. Selanjutnya, analisis ini memiliki horizon jangka panjang karena selain menggunakan data historis atau berupa laporan keuangan perusahaan. Analisis ini juga menggunakan data masa depan berupa estimasi pertumbuhan perusahaan, estimasi perubahan ekonomi di masa mendatang, dan berbagai jenis estimasi lainnya yang dianggap akan mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan usaha. Selanjutnya, analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan alat yang paling sering digunakan dalam melakukan analisis perusahaan. Perhitungan suatu rasio merupakan operasi aritmatika sederhana, namun interpretasinya sangat kompleks. Agar memberikan arti yang tepat, sebuah rasio harus dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Analisis rasio dapat menunjukkan hubungan penting dan dasar dari perbandingan kondisi dan tren tertentu yang sulit terlihat jika hanya menganalisis komponen individual dari rasio tersebut, menurut Will pada 2007. Tren menggambarkan tingkat dan arah perubahan setiap waktu. Terdapat 5 rasio keuangan yang akan dianalisis pada makalah ini. Di antaranya adalah rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan pasar. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Dalam kuliah rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya.
Semakin banyak perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka artinya semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya rasio tingginya rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal, yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan perusahaan secara efektif untuk berinvestasi. Berikut adalah rumusnya, yaitu current ratio sama dengan current assets dikali aktiva lancar, lalu dibagi current liabilities dikali utang lancar. Nilai rasio lancar BMTR dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami hasil yang positif, namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021. Namun pada tahun 2021 nilai sektor meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Debt to equity ratio ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang telah diberikan oleh pemilik perusahaan. Dengan maksud untuk mengetahui berapa jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Jika semakin tinggi rasio, maka semakin kecil modal sendiri dibanding utangnya. Seharusnya kebijakan perusahaan harus memiliki utang yang tidak lebih besar dari modal yang dimilikinya. Karena semakin kecil rasio, maka akan memperbaiki keadaan perusahaan. Artinya semakin kecil utang yang dimiliki, maka perusahaan semakin aman. Rumus yang digunakan adalah yaitu debt to equity ratio sama dengan total liabilities dikali total utang dibagi total equity dikali total ekuitas. Kondisi solvabilitas BMTR mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang mana berarti semakin tinggi rasio, maka semakin kecil penggunaan modal sendiri dibanding utangnya. Dalam jangka pendek, BMTR komposisi penggunaan hutangnya lebih besar dibandingkan penggunaan modal sendiri. Namun dalam jangka panjang, BMTR ini dari tahun ke tahun dapat mengelola hutangnya dengan baik atas ekuitas. Selanjutnya ada rasio aktivitas, yaitu total turnover asset ratio. Fungsinya untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dan manajemen memanfaatkan aset perusahaan untuk mendapatkan penjualan bersih atau penjualan neto. Semakin tinggi rasio tato ini, maka akan semakin baik karena merupakan pertanda bahwa manajemen dapat memanfaatkan setiap rupiah aktiva perusahaan yang dikelola untuk menghasilkan penjualan. Berikut ini adalah rumusnya, yaitu total turnover ratio sama dengan net sales dikali penjualan bersih dibagi average total aset lalu dikali total aset rata-rata. Pada rasio aktivitasnya, BMTR menunjukkan hasil yang baik. Dari tahun ke tahun, maka dapat disimpulkan aset perusahaan yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh manajemen. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Return on Equity Ratio atau ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan income perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan atau pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen. Return on equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya atau net worth, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu return on equity sama dengan net income dikali laba bersih setelah pajak, lalu dibagi shareholders equity dan dikali dengan ekuitas pemegang saham. Profitabilitas dari BMTR yang diukur dari ROE menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2021. Namun ROE pada tahun 2020 mengalami penurunan yang mungkin dikarenakan pengaruh COVID-19. Berarti kondisi perusahaan sempat mengalami ketidakstabilan yang mana nilai ROE juga melambangkan tingkat laba dan efisiensi BMTR yang mengalami gejolak dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu rasio pasar.
Earning per share atau EPS atau laba per saham adalah rasio pasar yang mengukur jumlah laba bersih perusahaan yang diperoleh per lembar saham yang beredar. Dengan kata lain, ini adalah jumlah uang yang akan diterima investor di setiap lembar saham jika semua laba dibagikan ke saham yang beredar pada akhir periode. Meskipun rasio laba per saham yang lebih tinggi sering membuat harga saham perusahaan naik, banyak investor tidak bergantung penuh pada rasio ini. Karena begitu banyak hal yang dapat memanipulasi rasio ini. Investor cenderung hanya melihatnya sebagai referensi dan tidak mempengaruhi keputusan mereka secara signifikan. Berikut ini adalah rumusnya, yaitu earning per share sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Meskipun BMTR sempat mengalami kondisi ketidakstabilan keuangan, namun BMTR mencatatkan EPS yang positif dari tahun ke tahun. EPS ICBP yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sedang dalam kondisi yang baik dan memiliki keuntungan yang dapat dikontribusikan kepada para pemegang sahamnya. Selanjutnya yaitu ada analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu jenis analisis yang selalu berorientasi kepada harga atau pembukaan, penutupan tertinggi dan terendah dari suatu instrumen investasi pada time frame tertentu atau price oriented. Analisis ini mempelajari tentang perilaku pasar yang diterjemahkan ke dalam grafik riwayat harga dengan tujuan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Harga yang tercermin di dalam grafik merupakan harga kesepakatan transaksi di antara supply dan demand. Teori Dow atau The Dow Theory adalah teori analisis teknikal yang paling terkenal dalam memprediksi apa tren yang sedang terjadi di bursa. Prinsip dasar di dalam teori ini disusun oleh Charles Haddow pada sekitar abad ke-19. Teori Dow mengatakan bahwa sebagian besar saham bergerak sejalan dengan bergeraknya bursa keseluruhan atau indeks, dalam artian bila indeks bergerak naik, maka harga sebagian besar komponen saham yang ada di dalamnya juga bergerak naik. Para analisis teknikal berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi di pasar, baik itu kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain itu, sudah tercermin pada harga terbentuknya dari transaksi antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Selain itu, harga juga selalu bergerak di dalam tren atau disebut naik turun atau sideways dan selalu berulang dari waktu ke waktu. Baiklah, dari yang sudah saya jelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis teknikal adalah suatu jenis analisis yang selalu berorientasi kepada harga atau bisa disebut pembukaan, penutupan tertinggi dan terendah dari suatu instrumen investasi pada time frame tertentu. Analisis ini mempelajari tentang perilaku pasar yang diterjemahkan ke dalam grafik riwayat harga dengan tujuan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Harga yang tercermin di dalam grafik merupakan harga kesepakatan transaksi di antara supply dan demand. Teori Dow atau The Dow Theory adalah teori analisis teknikal yang paling terkenal dalam memprediksi apa tren yang sedang terjadi di bursa. Prinsip dasar di dalam teori ini disusun oleh Charles Haddow pada sekitar abad ke-19. Teori Dow mengatakan bahwa sebagian besar saham bergerak sejalan dengan bergeraknya bursa keseluruhan atau indeks, dalam artian bila indeks bergerak naik, maka harga sebagian besar komponen saham yang ada di dalamnya juga bergerak naik. Para analisis teknikal berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi di pasar, baik itu kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain, itu sudah tercermin pada harga yang terbentuk dari transaksi antara permintaan dan penawaran. Selain itu, harga juga bergerak dalam tren dan selalu berulang dari waktu ke waktu. Baiklah, mungkin sekian untuk presentasi saya mengenai tugas proyek tentang analisis fundamental dan teknikal. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.